kebutuhan untuk mengisi kita. Bukankah begitu banyak pendeta-pendeta kalau dia sudah diundang ke sana, diundang ke sini, diundang ke sana. Sampai ada jemaat Irma Sinaga dari kaum muda kami. Dia itu belajar, dia itu berebana, dia pelayan di Bandung sekarang. Sampai dia katakan, Om, susah mengatur pendeta. Maksudnya, makanannya harus steril. Hotelnya pun harus steril. Bayangkan Pak, Bu. Di kota itu banyak orang-orang sudah berjanji kepada gereja yang satu, tetapi karena persembahannya 5 juta, ditinggalkan itu karena di sana 50 juta. Banyak Pak, Bu. Jadi kalau di sini kita di desa-desa ini masih memiliki ketulusan hati yang sangat luar biasa, masih bergerak Roh Kudus untuk membuat kita untuk berdoa. Mari kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalaupun istri saya, yaitu kalau tidak sakit istri saya mau mobil di sini. Sudah biasa kan Pak? Tapi saya mengucapkan terima kasih sakit itu supaya saya mencintai. Supaya ada yang disaksikannya nanti. Ada hamba Tuhan dan juga boleh berkhotbah seperti yang tadi. Haleluya. Amin. Tapi boleh ia itu memenangkan orang. Amin. Kita terus berdoa. Dan itulah yang terpenting. Jiwa-jiwa lah yang terpenting. Bukan mobil kita yang terpenting. Bukan supaya ada di sana. Yaitu berapa kapling rumah kita. Berapa kapling tanah kita. Bukan. Haleluya. Tetapi kalau jiwa-jiwa diselamatkan, Mbak, Bu, kalau itu berkelahi tadi di sana, apa doa gereja ini? Apa doa kita buat mereka yang tadi? Apa doa kita buat bangsa kita ini? Apa doa kita buat Tapanuli Raya ini? Itu yang perlu kita doakan. Apa doa kita buat gereja kita masing-masing? Doakan, yaitu pelayan-pelayan supaya betul-betul melayani dengan sepenuh hati, saling bergandengan tangan dengan sangat luar biasa. Di aliran gereja Pantekosta pun sudah ada, yaitu seperti dari gereja-gereja lain. Pintar-pintar pendeta untuk kalau ini WL singernya ini. Kalau ini WL singer yang satu tidak mau bersama dengan ini. Kalau ini WL pemusik harus ini. Tidak seimbang ini dengan itu. Sudah banyak seperti itu. Kelihatannya besar gereja itu belum tentu. Satu dengan yang lain boleh mengisi hati dengan satu dengan yang terisi dengan sangat luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan akan saya bawakan pada saat ini, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, apa yang saya katakan tadi, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus berkata, bersama dengan Tuhan aku bisa. Amin. Sama-sama. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Teruskan berkata seperti itu. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Abang-abangnya mengatakan, mana mampu kamu? Tantangan dari keluarga, tantangan dari Raja Saul pun ada. Mana mungkin kamu boleh melawan dia? Dia adalah orang yang sudah biasa, yaitu berlatih muda dari kecil, tentara, dan dia adalah hebat dengan sangat luar biasa. 40 hari, 40 malam kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk dia. Kalau dia berdiri, karena peraturan itu dikatakan 1 lawan 1. Itu permintaan dari dia kan. Suruh dari antara kamu 1 melawan aku 1. Memang di antara orang-orang Israel tidak ada setinggi dia. Karena 3 meter, ya itu 1 jengkal. Tetapi dia ceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Melawan singa pun dikatakan, Tuhan yang menyertai aku. Bersama melawan singa dan beruang adalah Tuhan yang menyertai aku. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin. Amin. Tanggal 3 ini kami akan ke Singkil. Hamba Tuhan berkata, berdiri Pak Menalu, kita akan pergi ke Singkil untuk melayani. Dan Bapak untuk pemuda dan juga KKRI. Siap. Banyakkah kelemahan dalam tubuh saya? Terlalu banyak. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau mundur Tuhan karena kelemahan-kelemahan. Aku akan maju. Sampai di mana Tuhan mau pakai, aku akan maju. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Karena seringkali gangguan
sendiri yang datang, apakah kita melangkah atau tidak? Penghalang itu daripada kita yang terdekat, diri kita sendiri. Makanya kita harus lawan dia. Makanya siapa yang mengikut aku, dikatakannya pikul salib. Yang paling utama adalah Tuhan kita yang telah memanggil dan memilih kita, yang terus menerus menyertai kita. Apakah kita lebih pintar daripada orang lain? Di sana lebih pintar banyak, tetapi kenapa kita yang dipilih oleh Tuhan? Lebih ganteng di sana banyak, tetapi kita yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita harus berkata tiap hari kepada Tuhan, terima kasih Tuhan yang telah memikul dosaku di kayu salib. Bilur-bilurmu adalah menyembuhkan aku. Katakan amin. Katakan amin. Dan aku gelangkah bersama-sama dengan engkau. Gereja ini akan kumajukan bersama dengan Tuhan. Kita harus katakan seperti itu. Dan saya katakan, Pak, kalau ada kesaksian seperti itu, puji Tuhan. Karena saya katakan, untuk apa kita kumpul-kumpul seperti ini kalau tidak ada kemajuan di tengah-tengah gereja kita? Maukah makan bersama dimanapun kita boleh makan? Tetapi kita ada hubungan kita dengan Tuhan. Pekerjaan seperti ini di mata Tuhan itu berharga dengan luar biasa. Karena pasti Tuhan akan berkata, malaikat-malaikat, lihat mereka, hamba-hambaku yang ada di Tapanuli Utara. Mereka memberikan hatinya kepada aku. Mereka melihat, memperhatikan apa yang kuinginkan, apa yang kurindukan. Mereka penting, dan mereka lah yang mau untuk mendoakan itu. Bukan kabarnya pendeta-pendeta Pantai Kosta masih minum tuak, masih merokok, tidak mau berdoa dengan sepenuh hati. Kalau ditanya bagaimana gerejamu, terserah Tuhanlah. Gereja kita bukan terserah Tuhan, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita akan melihat karya Tuhan yang sangat besar. Katakan amin. Yang pertama, saudaraku, Daud itu siapa rupanya? Pilihan Tuhan. Daud itu bukan pilihan Samuel. Kalau sebenarnya daripada penglihatan keluarga Isai, anak pertama ini cocok untuk mau mengganti Saul. Tetapi bukan pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, kita bukan sekedar pilihan organisasi ya. Organisasi bisa berubah-ubah, tidak apa. Bisa berganti-ganti namanya, tidak apa-apa. Sinode baru bermunculan, silakan apa-apa. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan, keluarga rohani. Amin. Kita tidak dibatasi oleh nama gereja, karena Bapak kita adalah satu. Sekalipun kita harus memperbaiki organisasi-organisasi kita, tetapi organisasi terbesar adalah organisme anak-anak Tuhan dimanapun mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Daudlah, masihkah ada anakmu? Yaitu di ladang. Panggil dia kita tidak boleh makan sebelum dia datang. Sesudah datang dia, sampai Tuhan berkata, mungkin kalau firman itu pasti seperti ini ya. Ini Samuel pun mengatakan, ini yang kuurapi menjadi apa lah? Itulah dia, Samuel. Urapilah dia. Ya udah, hanya kesetiaannya diurapi dia. Maka dikatakan, mulai dari hari itu sampai seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas. Dan berikan tepuk tangan. Katakan amin. Amin. Apakah tentang serigala, tentang singa diceritakan sebelum yaitu dipenuhi Roh Kudus? Atau sebelum diminyaki? Baru sesudah diminyaki. Dan saya punya keyakinan, sesudah Roh Kudus itulah berkuasa bagi dia, maka dia boleh mengalahkan singa. Sesudah Roh Kudus itulah berkuasa dia, maka dia boleh mengalahkan beruang. Katakan amin. Apakah ya kita berkhotbah dari diri kita sendiri? Tidak. Seringkali kita sudah persiapkan begitu rupa, tetapi Tuhan mengatakan tidak itu. Pacak-pacak. Akhirnya kita berdosa pergi podium Tuhan. Apa yang mau saya katakan? Akhirnya Tuhan, karena kita ingat firman Tuhan, jangan takut apa yang mau kau katakan. Ya udah. Akhirnya kita buka Alkitab, kita nadikan lagi satu lagi ayat lagi. Padahal belum muncul sesuatu apapun. Sampai ke depan pun belum ada apa-apa. Tetapi ketika ayat terakhir, yaitu pujian itu, muncul satu ayat. Dan kita pun diberkati Tuhan. Dan jemaat pun diberkati Tuhan. Dan kita pun pergi ke rumah dan mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau hebat dan sangat luar biasa. Amin. Kalau saudara dipakai Tuhan sampai saat ini, apakah kita sering gagal? Sering. Seringkali kita berjagoan-jagoan berkhotbah di depan, tetapi kita tahu khotbah kita itu betul. Akhirnya kita pulang dari gereja, Tuhan,
Yang merasakan khotbah aku tidak apa Tuhan. Tapi Tuhan pun terus mengasihi kita. Betul tidak? Betul. Betul? Betul lah, Pak. Hanya kita terus maju terus. Pasti Tuhan mengatakan, memang bagus kami ya. Hari itu kamu sudah mengatakan, enggak mau lagi aku, tetapi mau lagi kamu. Hebat kamu. Diurapi lagi. Jadi yang penting bagi kita, Roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Sama-sama. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Lebih sungguh lagi. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Amin. Amin. Pak Ibu, kalaupun kita sakit, jangan kita katakan kita Sakit. akhirnya perkataan itu akan merekam kita. Satu kali saya khotbah, Ibu Negolan di situ, 6 tahun saya parau. 6 tahun Pak Bu. Sudah pada saat yaitu Glory Pak Huta Barat, yaitu ulang tahun, yaitu ke-30, yaitu keluarganya. Saya diundang berkhotbah dan di situ pendeta Resok Silitonga, pendeta Resok HKDP. Saya sudah selesai, saya berkhotbah, dikatakan di salam saya, Pak Menalu, Bapak sudah lama ku kenal. Hah? Saya rasa baru ini kita ketemu. Enggak, sudah lama ku kenal Bapak. Dari mana Bapak kenal aku? Siana logoi. Maksudnya apa? Molohu bege jamitan melugu nai, ai seru namar poroi. Jadi kuma isu perjamitaon namar poro. Oh, pendeta Menalu deh, pendeta di gereja Betel. Oh, jadi karena itu dikatakan aku sudah kenal kamu. Datanglah Bornenggolan bersama teman-teman lain, pentubing mendiang, dikatakan ini ciri khasnya Maton namanya. Jadi kuakitkan lagi mengatakan ini ciri khas namanya. Pulang aku dari situ, akhirnya aku katakan di rumah, saya sudah sampai di situ, kurenungkan perkataanku. Tuhan ampun dah Tuhan, ikut-ikutan aku mengatakan ciri khasku. Padahal itu tidak bagus Tuhan. Kok bodoh aku kau katakan itu ciri khasku. Sekarang Tuhan minta bagaimana caramu untuk mengubah pita suaraku. Terserah kamu lah. Tetapi bukan ciri khasku itu. Karena itu tidak bagus. Makanya suara saya sekarang jernih. Katakan amin. Rupanya ku ikuti Yesaya itu mengatakan, aku sakit ciri khasku yang parau ini. Dan datang pendeta-pendeta yang lain, ciri khasnya Maton namanya. Iya itu ciri khas sudah. Ku ikuti mengatakan seperti itu. Kau tumai nesen kijang. Allah dikudakon ampun dah Tuhan. Ampun dah Tuhan. Ampun dah Tuhan. Sekarang pun aku belajar. Untuk yaitu. Esa dia hurwa asam urak nyamang inna. 10 sana di kongkonain orang nama terserah saja huruf tidak betul-betul deh. Kalau mah Tuhan normal terserah Oma. Bagaimana cara terserah Oma? Kalau tuh pesa 10 saya ada idam menudat macam itu mentu dia. Amin. 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 Kenapa dulu karena macam itu sih itu? Di bodoh kamu no? Sampai hubungan, ada hubungan solo. Mana tahu ada teh kedua kanal. Jika berhubungan mang kau sendiri dapat tahu tadi. Isotek kan ditacuk sunari. Pakai mana mulai? Dah udah kebiasaan. Perlu ada kipas. Tetapi itu yang terpenting bagi kita semuanya. Teman kita yang terbaik bisa meninggalkan kita. Sahabat-sahabat kita hamba Tuhan bisa saja meninggalkan kita. Tetapi Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Katakan amin. Makanya sampai Daud ketika dia berdosa seperti ini. Tuhan, melomoroham membuat kerajaan Yehova. Tapi dia berhutang asing. Dan perbulikui. Mola sudah bertakku habis pola perbulikui. Allah saya ada Panginoon siya ko Tuhan sutumut sa tombo romisya na. Jangan engkau ambil rohmu daripada aku. Dengan roh Tuhan lah kita mampu. Amin. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, pada saat ini Tuhan pun akan bangga. Orang-orang pilihannya mengatakan, hanya dengan Tuhanlah kita mampu. Bukan karena diri kita, bukan karena kepintaran kita. Banyak MTH yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi bukan kita melecehkan mereka. Satu kali saya yaitu naik mobil bersama dengan anak saya. Akhirnya di depan ada yaitu mobilnya. Dikatakan seperti ini. Tapi itu hamba Tuhan di depan itu sederet nomor yaitu gelarnya. Sudah di depan pun ada insinyur ini dan juga ini. Gimana pelayanan? Enggak ada pelayanannya. MM. Masukmu
mundar mandir. Dari Jakarta Timur sampai Jakarta Barat, dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan. Ay boy, mau sudah nanu gereja 10 tahun, boy. Tanpa roh Tuhan, kita akan gagal. Makanya sampai, yaitu di Kisah Rasul pasal 8 itu. Ulea meheping tuh Petrus. Akhirnya doa penal pada potat tuh di perbadion. Ulea meheping udang tuh. Lea mawasa si sama itu au. Mau. Rak doh. Melihat apa tak iu rak. Melihat apa tak iu. Mana mau orang dokter ini? Itu kan mau kan. Mau bahasa Indonesia. Binasa lah kamu nado. Oh mau dulu. Mau. Rak dohot. Epeng mi. Itu kono mau itu horor. Kuasa Tuhan. Jadi kalau kuasa Tuhan bagi kita dalam mengerjakan sesuatu, saya punya keyakinan, tetap kita akan merendahkan hati. Amin. Karena bukan kita yang bekerja, Iya. tetapi Roh Kudus yang bekerja Haleluya. dalam hidup kita. Amin. Amin. Maju terus. Amin. Lihat terus gereja yang Tuhan percayakan kepada saudara. Entah bagaimana caranya untuk maju, Tuhan nanti akan pasti akan lakukan. Jangan katakan kamu di desa-desa seperti yang tadi, dimanapun akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun memang saya katakan gereja kota itu mantap karena apa? Walaupun mereka tidak mencari jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa mencari gereja. Asing do hitau, kita mencari jiwa. Ibe tokin naila, udah musik. Pul musik di gereja tahun naronai musik, lah sorong bebe musik. Enggak dia ngasih sekolah, ngalau mencari pekerja. Jadi arong nggak ada harap mado. Ay bahasa songo-songo ng gereja ta, nang nasongo-songo ng naman. Ay tiap tao pa berhatu 10 halat do hita. Alay pa 10 halat na maul do. Enggak dong di Bandung, di Semarang do di dia. Toleh manang di dia penasida, tetap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku bisa sama-sama. Bersama dengan Tuhan. Akhir-akhir songo dino padon di si Daud waktu si Saul. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Jangan halangi aku untuk melakukan sesuatu. Karena banyak penghina-penghina. Penghina-penghina gereja kita pun banyak. Tapi kita akan melawan mereka dengan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena mujizat Allah dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan juga di dalam yaitu pelayanan gereja yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Fokus utama 2 hari ini, walaupun kita 4 hal yang selalu kita doakan, permaling, saksi Jehovah, Muslim, juga yang Kristen suku, tetapi yang lebih banyak, kita bersama-sama dengan pelayan, kita bersama-sama dengan jemaat, walaupun hanya kita di sini, tetapi di mindset kita, sepertinya kita bersama-sama dengan jemaat dan bersama-sama dengan pelayan berdoa, sehingga kita akan melihat pelayanan hari Minggu seterusnya, dan hari-hari seterusnya kita akan diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapa yang berkata memimpin doa yang